Halo guys, kenalin aku Andrian Vertila. This is my first video on YouTube. Jadi di sini tuh aku mau bahas soal streetwear, di mana aku udah nyiapin 3 item, ada hoodie, ada topi, ada sneakers juga pastinya. So langsung aja kita unboxing. Let's go. So ini dia barang yang udah aku siapin buat unboxing. Jadi yang pertama itu di sini ada hoodie dari Fatmans, atau dengan kata lain orang banyak bilang kayak Fatmans, Batmans atau Fatemong lah segala macam. Jadi ini dia hoodie-nya. Yang ini aku pesen dari bobobobo.com karena yang aku mau ini udah sold out di mana-mana. Jadi kayak Fatman itu sendiri dia nggak punya tokonya. Jadi kalau misalkan kayak dia mau jualan produknya itu dia kayak punya stokis di website online dan di mana barang itu limited. Jadi kita langsung aja buka. Oke, ini dia. Jadi yang pertama itu ini ada resepnya. Di sini ada keterangannya kayak order summary itu. Terus inside out shark hoodie size M red color. Oke. Sini ada resep. Terus ini dia. Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Oh, ada bungkus plastiknya. Kita buka ya. Oke. Wow. Tapi ini kayaknya nggak begitu merah ya. Kalau misalkan di website itu, ini tuh warnanya yang merah menyala, tapi ternyata itu lebih mirip warnanya burgundy. Oke, ini dia. Wow, 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 wow. Keren, keren, keren. Oh, jadi inside out itu model hoodie-nya kayak kebalik gitu guys. Ini aku pindahin dulu ya. Oke, ini dia. Jadi model hoodie-nya itu inside out, terus belakangnya ada tulisan gitu. Terus, oh iya, ini ciri khas dari setiap Fatmans itu ada bordiran di atas dekat topi hoodie-nya. Terus ada sablonan lagi nih di dekat sini nih, kayak ada printnya gitu nih. Ini ada tulisannya. One size fits most. Oke, official logo gambar. Oh, jadi inside out shark hoodie itu yang ini. Gitu, oke. Jadi emang detailnya itu dia kayak hoodie yang kalau misalkan dibalik tuh jadi tunggu dulu bentar. Ini kayak bisa jadi reversible deh. Bentar ya. Ini kayak kalau dibalik itu bisa jadi 2 model. Ini juga gue tahu nih. Oke. Jadi oh iya benar. Oke, keren. Keren. Oke. Jadi, nah, ini tadi harusnya kalau di bagian depan itu dia ada Fatmans ini dari depan, terus kalau udah dibalik itu tulisannya kayak gini. Kelihatan nggak? Terus kalau di belakangnya polos aja sih. Nah, yang di belakangnya tadi tutup. Jadi ini bisa ada 2 sisi. Kalau misalkan dibalik dia polos. Terus kalau yang aslinya dibalikin lagi kayak tadi. Jadi ini reversible. Oh iya, aku mau jelasin sedikit. Jadi Fatmans itu sendiri sebenarnya ini brand dari Demna Gvasalia yang dianya itu sebelumnya pernah kuliah di Royal Academy of Fine Arts. Jadi dia emang lulusan desainer nih guys. Dan dia itu juga pernah katanya kerja di LV. Terus sekarang jadi kreatif director di Balenciaga sampai sekarang. Jadi nggak heran sih kadang kalau misalkan melihat desain Balenciaga itu mirip sama Fatmans sendiri. Nah, kayak gini nih. Tapi aslinya ini emang berat banget loh. Ini hoodie berat banget. Dan ini size M. Size M-nya aja segede gini. Dan modelnya ini emang yang oversize gitu ya. Kayak hoodie-hoodie yang kayak off-white. Jadi emang lagi trennya itu kayak gini sih. Sedang gede banget. Oh iya, ada satu lagi. Aku mau kasih lihat juga yang menandakan kayak Demna itu sendiri dia yang kerja sama Balenciaga. Aku juga ada bawa hoodie lagi. Jadi ini hoodie Balenciaga warna merah juga. Jadi ini tuh oversize juga. Mirip sih emang desainnya karena emang ternyata Demna itu sendiri jadi kreatif direkturnya di Balenciaga dan dia juga ada sampingan punya brand sendiri yang dengan kata lain Fatmans ini. Jadi kalau Fatmans ini sih sebenarnya diambil dari bahasa Prancis yang artinya itu pakaian. Jadi kayak ya dia sih tuh kayak iseng gitu sih awalnya.
Dia bikin brand ini awalnya itu di tahun 2014 ya kalau nggak salah. Dan di 2016 dia ngeluarin menswear khusus buat cowok. Nah, yang paling fenomenal itu ya ini hoodie-nya dari Fatmans ini atau Ketemong ini. Kalau soal buat kualitinya, ini sih worth it banget sih. Dengan harga yang ditawarin sama barang yang aku beli ini worth it banget. Karena emang dari quality sendiri mereka nggak main-main. Ini bahannya memang tebal banget sih. Bedain sama Balenciaga. Itu jauh lebih berat dari Balenciaga sendiri. Yang desainnya hampir mirip. Tapi yang Fatmans ini mereka emang perhatiin banget buat detail produknya. Karena yang selain materialnya bagus, mereka ini emang idealis ngeluarin produk itu satu-satu. Jadi kalau setiap ngeluarin barang, terus mereka tuh suka nulisin kalau kayak di sininya tuh. Di sini ada tulisan yang kayak bahasa Perancis gitu, terus sama ada edisi seasonnya. Ini yang 2019. Jadi ini yang paling terbaru. Nah, jadi setiap seasonnya itu menandakan produk ini. Nah, pernah denger sih kata orang kalau misalkan Fatmans ini semakin tua, maksudnya kayak sekarang 2019 untuk tahun besok kan dia udah nggak, pasti nggak ada lagi kan ya. Itu bisa jual harganya 2 kali lipat. Karena selain dia rare, terus juga kualitinya bagus, dan yang pastinya hype banget bro, Fatmans hoodie ini. Oke, sekarang kita lanjut ke item yang kedua. Ini aku pindahin dulu, pakai di sini. Nah, ini juga masih nggak jauh-jauh dari Ketemong. Ini ada topinya, kita buka ya. Oke, jadi ini dia nih item keduanya. Nah, ini tuh topi dari Ketemong juga. Kita lihat ya. Oke, tara, ini dia. Jadi ini adalah Ketemong collab sama Tommy Hilfiger, dimana topi ini tuh rilis di sekitar 2017 sampai 2018. Nah, topi ini sendiri itu sebenarnya nggak begitu banyak kelebihan sih. Mungkin aku nggak mau banyak ngomong sih di sini. Detail dari produknya sih lumayan bagus ya. Dan ini juga termasuk rare karena dia brand collab. Jadi si Fatmans ini sama Tommy Hilfiger ini waktu pas pertama kali mereka collab, mereka tuh kayak bikin hoodie, dimana yang hoodie-nya itu cuma rilis buat di Hong Kong. Di situ ada tulisannya juga Hong Kong Edition, yang modelnya itu ada kayak gambar logonya si Demna waktu pas kuliah itu tuh, yang Royal Academy of Fine Arts. Nah, di situ tuh kayak dia tuh emang banyak sih dari Fatmong ini sendiri tuh, setiap produk yang mereka rilis tuh ada maknanya di balik produk itu sendiri. Nah, kayak itu tuh ya collab sama Tommy Hilfiger, dia ngasih gambar logonya, mungkin nanti aku bisa ngeliatin gambarnya. Nah, jadi itu tuh emang keren sih. Ada yang itu kalau nggak salah ada warna merah, abu-abu juga kalau nggak salah. Oke, ini yang paling aku tunggu-tunggu nih. Ini yang paling baru di tahun ini. Kita lihat aja ya, langsung nih. Oke, ini aku pindahin dulu sini mungkin. Nah, ini dia. Penasaran kan apa? Ini bakal aku buka sekarang. Oke, ini dia yang paling aku tunggu-tunggu nih guys. Kita buka ya. Ini kalian bisa tebak ini apa? Ini adalah Dior. Ini adalah Dior sneakers, rilis di Januari kalau nggak salah ya, 2019. Jadi ini ada dust bag-nya seperti biasa. Terus kita buka lagi. Wow. Ini ada resipnya juga ya. Ada resipnya. Dan ini kita langsung ambil sepatunya. Parah. Dior Oblique Tactical Canvas B23. Jadi ini dia sepatunya. Oh iya, ini ada shoelaces-nya juga, cadangan tali sepatu warna putih. Terus di dalamnya ada apa lagi? Kayak ada satu lagi. Oh, nggak ada apa-apa. Oke, ini kita masukin dulu. Oke, ini dia. Jadi kalau secara model ini tuh mirip banget sih kayak Converse, dan iya sih ini tuh emang mirip Converse banget, cuman dari bahannya beda, secara material tuh jauh banget. Nah, yang aku suka dari sepatu ini tuh dia tuh kayak ngambil dua konsep antara Off-White yang Converse sama Vans yang cut and paste. Kelihatan gak sih?
ini fans cut and paste kan ada yang kayak gini nih, patchnya ditambal terus kayak dipotong tambal lagi. Nah model yang transparannya ini itu tuh kayak mirip yang Converse yang off-white, Converse off-white, kalian tahu kan? Nah tapi ini tuh beda, bahannya tuh lebih tebal. Aku pernah megang waktu itu Converse off-white itu bahannya agak lebih tipis dari ini dan bakalan riskan ya buat rusak. Tapi kalau ini tuh tebal, terasa tebal. Dan dia nggak begitu transparan sih, dia agak semi transparan. Oke kita coba buka ya. Di dalamnya masih ada plastiknya. Oke. Dan kalau untuk sizingnya, kalau ini tuh katanya mirip sama Converse yang high. Jadi dia true to size gitu, mirip sama Converse. Dan sepatu ini sendiri sebenarnya ada dua varian, satu lagi yang low dan ini yang high. Nah, yang high ini sih katanya lebih limited gitu. Karena ini tuh sendiri juga belum masuk di Indonesia, baru rilis di luar negeri. Karena kalau di Indonesia itu aku pernah tanya, Dior itu belum masukin yang buat menswear, mereka masih buat yang women sih. Nah, jadi ini tuh adalah sepatu yang Diornya sendiri kerjasama sama Kim Jones. Yang Kim Jones ini sebelumnya kerja sebagai desainer juga di LV. Terus si Virgil pindah ke LV, si Kim Jonesnya pindah ke Dior. Nah, dia bikin sepatu ini. Ini tuh udah dipamerin dari tahun lalu, akhir tahun lalu. Cuman rilisnya di Januari. Nah, buat yang pengen beli sepatu ini susah sih memang. Ini tuh mesti PO ke reseller paling enggak, atau kalau misalkan kalian bisa ke luar negeri. Oh ya, terakhir di luar negeri waktu Februari kemarin itu udah sold out di Singapura sama Malaysia. Nggak tahu mereka restock lagi apa enggak. Yang jelas waktu itu pas di sana itu udah sold out. Jadi itu tuh aku ini dapatnya PO. Terus materialnya ini kalau katanya sih ini tuh kanvas ya. Keterangan ini kanvas, tapi kalau aku bilang ini tuh bukan kanvas, ini tuh kayak rubber. Tapi mungkin kanvas dilapisin rubber lagi, jadi kelihatannya kayak gini. Bahannya tebel. Keren sih memang ya, worth it lah, keren banget. Jadi kayak ini tuh namanya midsole-nya, dia bikin warnanya tuh ada tutun, hitam sama putih. Cuman yang aku suka dari midsole ini adalah warna yang yellowing ini. Ini kan kayak ala-ala Jordan 1 collab sama Union kemarin itu. Jadi midsole-nya mereka bikin yellowing, jadi kayak dapetin kesan vintage-nya. Nah, di sini juga ada sentuhan kayak ala vintage gitu di bagian midsole-nya. Terus selain material kanvas dan rubber itu, di sini juga ada bagian kayak calfskin leather gitu ya di bagian sininya. Dan di bagian dalamnya itu aku nggak begitu lihat sih. Oh, di sini ada size-nya 41,5. Terus ini ada 19 ELS, itu artinya apa ya? Nggak tahu, cuman terus di dalamnya itu di bagian sole dalamnya ada tulisan Dior putih. Dan untuk di bagian sole paling bawahnya ini tuh kayak ada sentuhan gambar lebahnya. Yang ini tuh biasanya udah kayak signature-nya Dior. Jadi emang ada gambar lebah di sininya, terus ada tulisan Dior juga. Oke, sekian dulu video unboxing dan review dari aku. Semoga kalian suka, dan kalau ada masukan kalian boleh tulis di kolom komentar. Jadi video ini tuh aku buat cuman kayak sharing ke kalian soal streetwear kayak brand Fatman sama kayak Dior ini. Jadi tuh biar kalian tahu, bukan maksud buat pamer atau apa. Jadi emang kesenangan, aku tuh ada hobi di streetwear ini, buat beli kayak gini, buat pakai gini tuh emang hobi. Jadi sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.